saya bantu? Ya Bu, jadi maksud saya ke sini tuh ada saran dari dokter untuk konsultasi dengan Ibu. Boleh saya lihat berkasnya, Bu? Oh boleh. Bu, Berkas. Oke, baik. Sebelumnya saya harus jelaskan terlebih dahulu, Bu, dengan maksud apa Ibu dirujuk kemari. Nah, di sini saya selaku ahli gizi ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi tentang masalah obesitas Ibu ini, Bu. Nah, oh begitu ya Bu. jadi Bu, boleh saya tahu apa yang mendorong Ibu untuk memeriksa kesehatan Ibu, Bu? Jadi akhir-akhir ini saya sering merasakan kalau bangun pagi-pagi itu badan saya tuh pegal dan merasakan sangat capek gitu kan Bu. Nah, terus saya kalau melakukan aktivitas tuh sering ngerasain kayak cepat capek, lelah kayak gitu Bu. Oh, baik. Terus apa ada keluhan-keluhan lainnya, Bu? Nggak ada sih Bu, cuma itu aja. Kalau begitu boleh saya tahu, Bu, pola makan Ibu itu seperti apa sih? Maksudnya kayak mana nih Bu? Jadi gini, Bu, pola makan itu berapa banyak jumlah yang Ibu makan dan waktu kapan aja yang untuk Ibu makan, misalnya mencakup pagi, malam, dan siang. Jadi gini Bu, saya setiap pagi dan malam itu selalu pesan makanan cepat saji sih Bu. Terus setelah makan makanan utama saya biasanya itu lanjut dengan ngemil, roti atau kue-kue manis gitu Bu. Dan kalau malam itu saya sering minum teh, wajib banget itu untuk minum teh. Terus saya juga sebelum minum teh saya makan nasi dulu. Biasa saya kalau makan nasi itu di malam hari itu porsinya ya lumayan banyak sih Bu. Oke, bolehkah saya tahu, Bu, kue-kue manis dan juga roti itu berapa banyak Ibu konsumsi ya, Bu? Kalau pagi dan siang saya biasanya 2 potong aja Bu. Tapi kalau malam nggak bisa dihitung soalnya saya itu udah kebiasaan ngemil kan Bu. Sebelum nonton atau sudah nonton tuh saya memang wajib makan. Apalagi kalau filmnya itu belum habis, jadi saya belum berhenti ngemil. Oke, kalau begitu ya, Bu, saya bertanya lagi nih. Nah, berapa sendok gula ya, Bu, saat Ibu gunakan untuk membuat teh? Saya biasa cuma 2 sendok makan sih Bu. Dan saya juga malam itu sering minum jus alpukat. Oke, baik, Bu. Kalau jus berapa banyak Ibu konsumsi tiap malam? Dan biasanya jus apa ya, Bu, yang Ibu minum? 1 gelas ukuran sedang gitu lah Bu. Jus alpukat sih paling favorit saya biasanya. Oh, lalu Bu, jika Ibu memakan nasi nih, ukurannya berapa centong nasi tuh? Kalau pagi saya makan 1,5, dan kalau malam itu saya kurangi jadi 1 centong Bu, karena kan saya lanjut makan ngemil lagi nih Bu gitu. Nah, kalau begitu Bu, Ibu suka makan buah atau sayur? Dan biasanya Ibu berapa banyak tuh mengonsumsinya? Kalau sayur saya suka, tapi jarang Bu, sekitaran 2 atau 3 kali dalam seminggu saya makan sayur. Apakah Ibu suka olahraga, Bu? Sebenarnya saya suka olahraga Bu, tapi asal saya mau melakukan olahraga itu kayak untuk angkat badan aja berat, capek. Jadi saya nggak mau ngelakuin olahraga karena nggak sanggup Bu. Nah, jadi tadi setelah kita berbincang nih Bu, dan saya melakukan penggalian data tentang Ibu, tentang riwayat makan Ibu, pola makan Ibu seperti apa. Di sini saya ingin menjelaskan Bu tentang data-data yang Ibu bawa ini. Nah, jadi Bu, di sini saya lihat antropometri Ibu itu terdiri berat badan Ibu 68 kg dan tinggi badan Ibu itu 150 meter. Jadi indeks massa tubuh Ibu itu terdiri dari 28,68, sehingga itu termasuk dari kategori obesitas ya Bu. Nah, dari hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu Bu, itu terdiri dari 120/80 mgdl dan termasuk normal Bu. Tapi pada kadar kolesterol itu terdiri dari 189, itu termasuk tinggi ya Bu. Mengapa dokter Ibu menganjurkan Ibu untuk konsultasi kemari? Nah, itu
agar ibu dapat menurunkan berat badan ibu, karena kolesterol ibu itu tinggi bu, dapat menyebabkan pembentukan ateroma. Ateroma sendiri bu adalah plek lemak yang dapat menumpuk di dinding arteri ibu bu, sehingga itu memicu ibu untuk sering terjadi penyakit seperti jantung, diabetes. Nah, berdasarkan cerita yang ibu sampaikan, ada beberapa hal tadi yang dapat saya terima, itu dapat saya simpulkan bahwa dapat menimbulkan faktor-faktor resiko terjadinya obesitas bu. Seperti tadi ibu mengatakan suka mengonsumsi kue-kue manis kan pada saat malam hari. Iya. Nah, dan teh manis ibu sampai gulanya itu 2 sendok makan tuh. Dan ibu sering mengonsumsi nasi itu sampai 1,5 sendok. Bahkan setelah makan itu ibu sering mengonsumsi cemilan-cemilan lain. Dan itu termasuk faktor obesitas bu. Dan selanjutnya saya lihat dari cerita ibu tadi, bahwasanya ibu bilang ibu jarang berolahraga. Nah itu faktor termasuknya obesitas. Bahkan ibu seminggu itu sama sekali tidak melakukan aktivitas fisik nih. Nah, ada beberapa alternatif solusi nih bu yang bisa ibu pilih untuk menurunkan berat badan yang menjadi permasalahan dari ibu. Nah, di sini bisa dengan cara mengatur pola makan ibu bu dan aktivitas fisik ibu. Nah, kalau dari pola makan ibu bu, yang tadi ibu ceritakan, makan ngemil kue yang manis, lalu minum teh manis dengan gula 2 sendok dan bisa sehari sekali. Nah, itu membuat yang pertama pergilang manisnya ibu kurangin ya. Untuk menyesuaikan manis tadi, setiap pagi ibu kok bisa mengonsumsi yang tadinya 2 sendok menjadi 1 sendok. Nah, kalau pada kue atau kue-kue manis atau roti-roti manis kok bisa bu? Boleh ibu nih mengonsumsinya, tetapi frekuensi banyaknya itu ibu kurangi. Misalnya yang tadinya 3 potong dalam sehari atau 2 potong dalam sehari, jadi ibu mengonsumsinya 1 pagi, 1 siang dan malam, kok bisa tidak usah. Nah, yang kedua, ibu bilang ibu kurang makan sayur kan bu? Iya, saya kurang makan sayur. Nah, di sini ibu pernah nggak dengar cerita tentang isi piring? Apa itu bu? Jika belum pernah, nah isi piringku itu ada frekuensinya bu, frekuensi masing-masing. Di situ bahwasannya frekuensi untuk kita makan makanan utama termasuk nasi, kentang, ubi, dan sama lauk-lauknya, sama sayurannya itu sama frekuensinya. Ibaratnya nih, ibu makan nasi 1 kepal dan sayur itu wajib seukuran nasi tadi. Jadi, dan selebihnya ibu harus membiasakan mengonsumsi air putih. Jadi jangan ibu makan yang manis-manis aja, tapi ibu tidak mengonsumsi air putih lebih banyak. Nah, yang ketiga bu, kalau tiap pagi ibu misalnya memakan nasi, kok bisa bu? Saya tengok kan ini ibu permasalahannya obesitas nih, kok bisa bu diganti nasi itu menjadi kentang, dan waktu makannya itu ibu ganti juga bu. Misalnya ibu makan malamnya yang tadinya jam 7 malam atau jam 1 malam, nah sebelum jam 8 atau jam 7, jam 6 nya kok bisa bu, karena aktivitas pas malam itu kita kan nggak ngapa-ngapain tuh bu. Jadi kita konsumsi nasi itu lebih baiknya jam 6 karena kita masih melakukan aktivitas, tidak tidur setelah kita makan. Nah yang keempat bu, pada aktivitas fisik, di aktivitas fisik ini bu, tadi kan ibu bilang nggak pernah ngelakuin olahraga. Jadi maksud saya di sini, ibu bisa melakukan olahraga itu dalam penghitungan WHO. Orang yang baik melakukan olahraga itu dalam seminggu itu 150 menit. Nah ibu bisa membagi nih dalam waktu 1 minggu itu, misalnya 3 kali seminggu. Jadi pembagian waktunya itu berbagi-bagi, ibaratnya misalnya Senin 50 menit atau Kamis 50 menit, Minggu 50 menit. Dan jika ibu tidak bisa nih melakukan aktivitas di luar rumah, ibu bisa melakukannya di dalam rumah. Seperti misalnya
setelah makan ibu bisa mencuci piring, itu termasuk olahraga kan bergerak. Nah, misalnya ibu jalan-jalan ke mall, ada jalan menuju lift dan tangga, ibu lebih baik memilih ke tangga. Dan yang di rumah, jika ibu di rumah, misalnya ibu males nih keluar rumah karena panas ya, barangkali bisa ibu masuk, bisa ibu naik tangga bolak-balik. Yang penting kita bergerak, Bu. Nah, jadi Bu, dari semua masalah yang ibu dapat, saya dapat menyimpulkan bahwasannya keburukan ibu ini hanya pada aktivitas fisik dan mengatur pola makan. Jadi ibu, jika ada solusi yang ingin ibu ambil setelah saya tadi berbincang-bincang, ibu ingin mengambil untuk pola makan atau aktivitas fisik? Saya kayaknya lebih ke pola makan dulu ya Bu, karena belum sanggup untuk melakukan olahraga. Pola makan itu seperti apa Bu kira-kira yang ingin ibu lakukan? Yang saya biasanya makan nasi kalau pagi itu satu centong setengah, sekarang saya kurangi setengah centong jadi 1 centong. Terus saya yang biasanya minum teh pakai gula 2 sendok, sekarang jadi 1 sendok aja Bu. Terus kalau malam juga saya kurangin ngemil kue-kue atau roti-roti, saya ganti dengan kentang rebus atau kentang yang diolah lainnya lah Bu. Terus untuk jus pun saya yang tadinya setiap hari itu saya minum jadi 2 atau 3 kali dalam seminggu. Nah baik Bu, saya lupa tadi bahwasannya jus itu kok bisa ibu sih milih jus yang tinggi serat ya, buah yang tinggi serat seperti mangga, nanas. Nah baiknya seperti itu Bu, karena alpukat ini mengandung lemak Bu. Setelah itu dalam sebulan ke depan ibu bisa itu mengonsultasi lagi dengan saya, dengan menelpon saya atau me-WhatsApp saya, bahkan bisa juga ibu datang lagi kemari. Untuk ke depannya perkembangan ibu seperti apa gitu, apakah ibu melakukan diet dengan baik dan ibu melakukan penurunan berat badan dalam jangka waktu yang sebulan itu gimana gitu. Nah di sini Bu, saya ingin bilang terima kasih ya